Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Senin malam hari ini 4 November 2024, merupakan Senin minggu pertama di bulan November. Waktu begitu cepat. Bulan depan sudah kita melaksanakan banyak acara-acara Natal. Waktu begitu cepat, 2 bulan lagi selamat tinggal 2024, kita masuk di tahun yang baru. Sebab itu mari kita mau selalu cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan Yesus. Sepanjang Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan dari tadi pagi sampai malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Yesus. Kita membaca firman Allah, kita mengatur waktu untuk kita hubungan akrab dengan Yesus. Sebab Dia pemberi segala-galanya, yang memberikan kita sehat, yang sudah menyertai, sudah banyak menolong kita. Dan kita tidak pernah membalas cintanya Tuhan, tidak pernah membayar apa yang sudah pernah bayar buat Tuhan, tidak pernah. Tapi Yesus sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tiap hari, tiap saat kita senantiasa menikmati kasih setia Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian melayani, mengasihi, mengampuni. Karena itu menjadi perintah Tuhan, supaya mengasihi kita secara vertikal dengan Tuhan, dan kita saling mengasihi secara horizontal. Saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni. Itu menjadi kerinduan Tuhan, sehingga kita semua bersaudara rukun. Sebab kita anak Tuhan Yesus. Karena sebentar kita membaca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 tentang banyak anggota, tapi satu tubuh. Dalam hal ini adalah satu tubuh Kristus. Melayani lebih sungguh. Mari kita saling melayani, saling peduli. Melayani lebih sungguh. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani itu adalah Yesus sendiri sudah menjadi contoh teladan. Saya baca di dalam Matius 20 ayat 28 Bapak Ibu ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dia layani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi kita semua. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Karena Tuhan itu sangat cinta kita semua. Dan yang kedua, perintah Tuhan, kita mau hidup di dalam saling mengasihi. Ada kasih Tuhan. Bapak Ibu, di dalam suatu kejamaatan, di dalam gereja kita masing-masing, harus ada saling mengasihi satu sama lain, peduli satu sama lain. Kalau ada yang sakit sudah lama tidak hadir, dibesuk saudara, didatangi, didoakan. Dan juga jangan lupa mendoakan para hamba Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, kita perlu doakan bersama keluarga. Pokoknya kita ada kasih Kristus, saling peduli seperti Yesus yang sangat cinta kita semua. Mengasihi lebih sungguh. Jangan kita egois, jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan bersama seperti kepada Kristus. Amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Mari kita saling mengasihi. Itulah perintah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula
Kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian adalah kamu akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengampuni lebih sungguh. Mari kita melayani, mengasihi, saling mengampuni. Tidak boleh dendam, tidak boleh dengki, tidak boleh saling benci. Semua harus ada damai sejahtera, sukacita bersama Yesus. Mari kita saling mengampuni. Tidak boleh ada dendam, iri hati, dengki, benci. Itu buang dalam nama Yesus. Itu sampah dosa. Haleluya. Oh haleluya Yesus, aku mencintai Engkau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Haleluya. Biar kami memiliki kasih-Mu. Kami mau taat, kami rendah hati, kami mau saling setia, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Bapa-Ku, Juru Selamat-Ku. Engkau di atas segala-galanya. Ampuni Bapa, sucikan mulutku, mataku, hatiku. Malam hari ini kami baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampuni Bapa, aku orang berdosa. Aku tidak ada arti apa-apa. Hidupku menjadi berarti karena Engkau Yesus. Sentral hidupku hanya Engkau Yesus. Tolong aku, kami semua, anak-anakmu malam hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, Bapa kita yang sangat kita cintai. Kita hidup di dunianya sementara Bapak Ibu. Biar hidup yang sementara, begitu singkat hidup ini. Mari kita mau betul menjadi manusia yang efektif, produktif, kualitatif, ya, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Semua standarnya firman Tuhan. Kita mau jadi anak yang hanhau, balas satu yang bilang saudara ya, uhau, hanhau, bagus, the best person. Kita menjadi anak baik yang baik, ya, very good person. Personality harus kita bagus, ya. Kalau kita di dalam Yesus ada suatu ciptaan yang baru, saudara. Harus genah kita menjadi anak Tuhan. Bukan menjadi orang yang nggak genah, saudara. Jangan, mohon maaf ya. Tapi harus genah, benar di hadapan Tuhan. Supaya kita hidup layak kepada Tuhan. Hidup satu kali, saudara. Buat apa sih hidup kita mau sembarangan? Ya, hidup kita udah mendekati hari akhir. Seperti saya sudah mendekati hari akhir. Usia sudah 68, memasuki 69. Nggak lama lagi 70. Bapak Ibu sudah ada yang di atas 70. Mungkin ada yang 80. Di atas 60. Aneka ragam usia. Tapi mari kita mau semuanya cinta Yesus. Standar kita sama. Firman Tuhan. Ya.
Firman Tuhan katakan tadi, itu perintah Tuhan, Yohanes 13:34-35 itu Yesus sini mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, besok di surga, ya, kalau tidak ada kasih, tidak bisa masuk surga. Di surga semua ada damai sejahtera, ada kebenaran. Dalam Roma 14 ayat 17, dalam kerajaan Allah itu ada kebenaran Tuhan. Jadi ada firman Allah, kalau perintah Tuhan ada saling mengasihi, harus hidup di dalam kasih. Itu kebenaran Tuhan. Dan ada damai sejahtera di surga, tidak ada bentrok-bentrok. Dan ada sukacita di dalam Roh Kudus. Ya. Makanya kita mau selalu cinta Tuhan Yesus dan hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca, lanjutin lagi. 1 Korintus pasal 12, Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Saya mau baca dari ayat 12 sampai ayat yang terakhir 31 ya. Supaya selesai Fatsal, supaya besok malam kita lanjutkan 1 Korintus 13 ya. Demikian firman Tuhan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Amin. Satu tubuh Kristus. Ya, ada tangan, ada kaki itu anggota, ya, ada mulut anggota panca indera semua, tapi menjadi satu tubuh Kristus, membangun suatu keindahan dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau tangan lepas sama kaki bagaimana, saudara, ya, tapi itu semua menjadi satu. Demikian kehidupan kita sebagai anak Tuhan harus satu. Berbagai macam sinode, tapi ingat para pimpinan sinode ini, kita kembali firman Tuhan bahwa Bapak, Ibu, Kepala Sinode itu adalah anggota tubuh Kristus. Mari kita hidup saling rukun, ya, biarpun manusia yang beda-beda ini ya saudara ya. Ya, ada gereja A, gereja B, gereja C, ya. Justru Tuhan mau perbedaan tapi menjadi satu, seperti wajah kita. Mohon maaf, wajah kita hidung beda dengan mulut, hidung beda dengan mata. Enggak semua mata, enggak semua hidung, enggak semua mulut. So, apa jadinya kalau semua mata mau ngomong dari mana, saudara? Napas dari mana? Atau semua hidung napas, nggak ada penglihatan, saudara. Atau semua mulut, saudara, ngomong melulu. Ya bagaimana, saudara? Tapi Tuhan ciptakan luar biasa. Semua anggota tubuh Kristus. Seperti perintah Tuhan dalam Yohanes 17, saudara. Tuhan sendiri pada waktu berdoa selalu 3 kali kalau saudara baca itu. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus berkata selalu supaya mereka menjadi satu. Menjadi satu. Tapi manusia bandel banyak ya, antar sinode aja tidak susah jadi satu. Ya. Antar gereja bersaing ya, mencari jiwa-jiwa dengan tarik anggota-anggota, tidak boleh saudara itu. Ya, cari anggota dari luar ditarik ya, yang belum kenal Yesus. Karena kita satu tubuh Kristus. Baca Yohanes 17:1-23. Itu Yesus berkata supaya mereka menjadi satu. Ayat 21. Ayat 22 dikatakan juga kan, supaya mereka menjadi satu. Itu ada kalimatnya, saudara, garis bawah itu. Ayat 23 juga sama. Aku supaya mereka sempurna menjadi satu. 3 kali Yesus berdoa. Ya, supaya menjadi satu. Dan kita sih yang beda-bedain. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, mau pandang kepada Kristus. Ayat 13, sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dalam satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi sebanyak anggota. Ya. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ya tidak benar, saudara. Ya, kita semua satu tubuh Kristus. Dan ada kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi. Kalau semua mata bagaimana? Di mana kependengaran? Andai kata seluruh ada telinga, di mana penciuman? Tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Amin. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Amin. Supaya ini jelas loh saya. Jelas sekali. Firman Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus dipakai Tuhan. Supaya link kita ingat kita adalah satu tubuh Kristus. Saling bantu. Kalau tangan kiri sakit, tentu tangan kanan ikut serta untuk peduli. Dan sebaliknya, termasuk kaki. Semua anggota tubuh kita jaga peliharaan baik-baik.
Ya. Terus ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membentukkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membentukkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Coba nih saudara, ya, mohon maaf, ada yang kaki, ya, kaki tempo hari ada yang patah, terpaksa supaya indah membuat kaki palsu, supaya semua indah, so, tidak ketara, so. Itu artinya saling menutupi, ya, saling melengkapi, saudara, kepada Tuhan Yesus, ya. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, ya. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan, yang seperti contoh tadi saya. Hal itu tidak butuhkan oleh anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, ya, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jangan sampai ada perpecahan, saudara, tapi saling memperhatikan, saling peduli, karena kita satu tubuh Kristus. Yaitu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah memang ada tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan berapa orang dalam jemaat. Pertama menjadi rasul, kedua menjadi sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata ke dalam bahasa roh. Mari kita saling melengkapi dalam suatu kejamatan gereja. Tidak ada yang menonjol, ya, kita tidak boleh egois, tapi semua saling membantu, karena kita satu tubuh Kristus. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ayat 31 yang terakhir, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Jalan yang utama, pandang kepada Kristus. Seperti di dalam Ibrani 12 ayat 2. Mari mata kita tertuju kepada Kristus Tuhan Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita tidak boleh egois, ya, tapi saling peduli, karena semua pandang kepada Tuhan Yesus. Seperti perintah Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Karena Kristus sebagai kepala gereja, Kristus sebagai kepala di atas segala-galanya. Mari kita mata kita tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan taala. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama bersatu di dalam kasih Kristus. Tidak boleh saling hina, ya, saling caci maki, ya, tidak boleh. Tapi mari kita saling menghormati, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi, juga saling mengampuni. Satu tubuh Kristus. Kita pandang kepada Bapa kita yang ajaib dan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, mengasihi, mengampuni. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya.
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, dan kita pandang Kristus, bahwa kita semua bersaudara, satu tubuh Kristus, saling mendoakan, saling melayani, saling mengampuni, saling mengasihi. Pandang kepada Kristus, karena suatu hari kelak kalau Kristus datang, kita layak menjadi satu keluarga ilahi. Kerajaan surga tidak ada dua, saudara. Nggak ada kerajaan surga satu, kerajaan surga dua bisa pisahkan. Nggak ada. Kerajaan surga satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sebagai gembala agung di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.